Oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, balik lagi bareng saya Wiryo Kusumo di channel FS Brain Lovers. Kali ini sebenarnya lagi uji coba konten sebenarnya apa ya, kalau dulu itu ada konten Yobo SEO ya kan, Yobo SEO. Cuman sekarang lagi coba bikin konten Zoom. Gimana sih kalau misalkan kita bukan meeting ya, kalau kalau kita misalkan ngobrol kayak gini dengan narasumber atau ya siapalah tokoh atau siapapun itu di dunia merpati balap yang posisinya jauh, dan apalagi saya sekarang lagi di Korea Selatan, otomatis hal-hal seperti ini ya sedikit banyak membantu untuk konten-konten selanjutnya ya, berdasarkan apa ya, kayak cerita atau informasi lebih lanjut lah, bukan yang kayak dulu konten grebek kandang atau review player, indukan dan lain-lain. Cuman sekarang lebih ke kita ngobrol santai, kita juga pengen tahu gimana ke depannya dan lain sebagainya. Oke. Jadi menanggapi komen-komen kemarin yang beredar luas gitu kan di komen video-video sebelumnya atau kemarin yang kayak bareng Om Erik atau yang waktu di Pusaka atau yang di mana itulah intinya, yang sedikit enggaknya meragukan tentang seseorang yang ada di samping saya ini. Siapa dia gitu kan. Pasti kan teman-teman udah kenal lah, tapi supaya lebih afdol lagi, kita persilahkan teman kita ini untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin waktu pas pertama udah dikenalin ya, waktu pas review ring yang 2022 mungkin. Ya. Tapi mungkin ada yang sebagian mungkin yang belum nonton, mungkin sekarang saya perkenalkan lagi. MB Lovers, mungkin pertama-tama sih saya mohon maaf untuk MB Lovers, untuk subscriber tercinta, terus fansnya Mas Wiryo, ya kan? Wah. Nama fanbase-nya apa? Kalau fanbase-nya kemarin baru kepikiran, Soyo gitu kan. Soyo, Sobat Wiryo. Soyo, Sobat Wiryo nih, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya kurang expert di merpati balap. Jujur aja, ini sebenarnya hobi baru saya sebenarnya untuk di dunia merpati balap. Jadi kelihatan banget kan nggak expertnya gitu. Nah, untuk itu ya saya mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan, mungkin kebanyakannya banyak banget kekurangannya mungkin ya. Asik. Nah, tapi saya nggak. Kalau misalkan ada kritikan atau apa, saya terus menerima lah, tidak menutup untuk kalian untuk mengkritik saya, karena kritik itu membuat saya menjadi membangun lah. Nah, benar. Membangun untuk saya menjadi lebih baik gitu. Cuman ya kritik pun harus ada solusinya gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus apalagi nggak ini sih Mas, aku nggak menutup kritikan dari yang lain. Aku terus ngebaca lah kok komen-komen dari teman-teman MB Lover semua tentang kritikan saya kurang expert. Terus pegang burungnya salah, terus pertanyaan diulang-ulang atau gimana itu kan. Ya, ngomongnya belibet, terus ada hal yang belum disampaikan seperti reviewnya Mas Wiryo dulu, ya namanya juga masih tahap belajar gitu kan. Iyalah. Mohon untuk untuk dimengerti dan dimaklumi gitu kan. Yang namanya belajar kan nggak harus langsung bagus ya gitu ya. Ya, benar. Pasti ada
tahap menuju ke sana gitu. Ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu menjadi lebih baik gitu ya. Harusnya karena gini teman-teman semuanya. Jadi apa namanya? Yang dialami sama si Irwan ini dulu juga sempat aku alami sebenarnya. Jadi waktu awal-awal bikin konten, wah kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Cuman ya oke lah itu sebagai apa? Kalau saya itu kan sebagai evaluasi apa yang sudah saya lakukan dan mungkin kurang diterima atau kurang berkenan, kedepannya akan dievaluasi supaya bisa lebih anu. Bentar nih istriku telepon. Bentar. Ayah lagi meeting, bentar. Ya, ayah lagi meeting, bentar. Bentar lagi meeting loh. Lagi bikin konten, bentar. Ya, lagi bikin konten, bentar. Yuk, yuk. Nah, ya. Ini. Nah, jadi kayak apa namanya? Apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi. Misalkan kurang diterima, ya kita akan belajar lebih baik lagi ke depannya. Gitu kan, memberikan yang terbaik ke depannya. Walaupun saya yakin tidak akan semerta-merta dapat 100% diterima. Pasti akan dicari kesalahannya, pasti akan dicari kekurangannya. Cuman balik lagi, kekurangan itu milik saya, kesempurnaan milik ya Gusti Allah gitulah, Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kekurangan milik saya, Mas. Enggak, karena apa ya, kalau kamu pribadi kan aku lihat kayak kemarin yang ya event di Pusaka itu kan kamu pertama tuh, ya kan? Event-event pertama lomba yang kamu datengin kan di Pusaka itu, walaupun untuk ya aku nggak bilang jelek atau apa, enggak, cuman ya paling kayak editing untuk nama burung atau tim versus mana atau burung apa ketemu apa itu kan yang perlu di ini lagi lah. Itu aja. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya sebenarnya gini, kadang orang kalau apa namanya membandingkan saya dengan kamu jelas beda. Saya yang udah hampir ya bisa dibilang 1 tahun sampai bisa dibilang kenal dengan beberapa pengurus pusat, bahkan sampai ngobrol ketemu dengan beliau-beliau, otomatis kan ada apa ya? Ada pemahaman tersendiri yang bisa saya ambil di situ gitu loh. Kurang lebihnya akan seperti apa dan lain-lain. Cuman untuk kamu sendiri yang baru apa ya, yang baru terjun dan merasakan awalnya semangat, awalnya tahu komen-komen kayak gitu jadi ngedrop ya kan. Cuman kan balik lagi, kalau teman-teman pada kangen dengan konten-konten saya, ya ini gitu loh, solusinya adalah si Bro Irwan ini yang sementara megang untuk di area kurang lebihnya Jawa Barat kalau aku bilang. Karena domisili teman kita ini yang di situ dan beliau juga kerja di situ, jadi saya nggak bisa memaksakan untuk kamu harus ke Jateng, kamu harus ke Jatim, nggak bisa gitu kan. Dia punya kegiatan tersendiri dan di sini pun jatuhnya dia ini kayak support sebenarnya, bukan jadi kayak apa namanya anggota yang benar-benar terini, enggak, karena beliau juga punya kehidupan sendiri, beliau juga punya pekerjaan sendiri, jadi kita juga nggak bisa memaksakan apa yang kalian pengen sebenarnya gitu. Iya. Nah, terus Kin, ya, monggo lanjut. Nah, ini kan saya terlahir dari subscriber MB Sprint Lovers gitu ya. Ya. Saya terlahir dari subscriber, terus perasaan saya bisa mengisi salah satu channel yang menurut saya buat saya itu ya, saya katakanlah saya fansnya Mas Wiryo gitu kan ya. Fansnya MB Sprint Lovers lah gitu ya. Ya terus saya tiba-tiba ada di MB Sprint Lovers sendiri gitu ya. Saya ngerasa pertama ngerasa bangga bisa mengisi di konten-kontennya Mas Wiryo. Terus kedua, ngerasa beban juga ada pasti. Soalnya apa? Saya otomatis dikomparasikan antara saya dan Mas Wiryo. Ya. Gitu. Antara saya dan Mas Wiryo. Ya oke, itu manusiawi sih kalau misalkan ada MB lovers yang apa ya? Standarnya itu standar Mas Wiryo gitu ya. Itu sangat
sangat wajar buat saya gitu kan. Tapi apa ya, saya sama Mas Viryo memang berbeda. Mas Viryo jauh lebih expert daripada saya gitu ya, lebih expert lah ya itunya di dunia merpati balap. Sama-sama belajar lah. Nah, untuk itu sih saya apa ya Mas, ngerasa sempat komen-komenan kemarin nih, untuk tanggapan komen-komenan kemarin. Saya bukan ngerasa ngedrop karena tanggapan komennya sih Mas, cuman lebih ke apa ya, lebih ke isi kontennya itu sendiri. Apakah saya di sini menjadi apa ya, ini kemarin apakah saya hadir di MB Sprint Lovers itu menjadi MB Sprint Lovers itu menjadi down atau menjadi downgrade gitu kan? Enggak. Apakah saya ini apa ya? Jadi mikirnya tuh kayaknya saya nggak pantas gitu kan, nggak pantas gitu buat ada di channel sebesar ini gitu ya, channel sebesar ini kayaknya saya nggak pantas gitu kan. Malah saya juga kan sempat bilang ke Mas Wiryo, Mas kalau saya udahan aja gimana, soalnya saya lebih fokusnya lebih ke isi kontennya loh Mas. Takutnya kalau saya ada di situ di MB Sprint Lovers, takutnya saya malah membuat MB Sprint Lovers sendiri menjadi downgrade gitu. Karena apa? Karena saya sayang sama channel MB Sprint Lovers. Saya nggak mau konten-kontennya MB Sprint Lovers menjadi downgrade gara-gara saya aja gitu. Bukan karena kritikan-kritikannya sih, tapi lebih ke kontennya aja. Gitu. Jadi cuman gini, yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Wiryo nggak boleh gitu saya keluar dari MB Sprint Lovers? Gitu. Jadi pertanyaan itu dilempar ke saya. Jadi kenapa saya tidak membolehkan? Karena gini, suatu keberhasilan itu berawal dari kegagalan atau suatu ya katakanlah pasti ada tahap-tahap untuk mencapai keberhasilan itu sendiri. Jadi kenapa aku minta atau melarang kamu untuk keluar, karena bukan karena aku nyari orang untuk megang ini, enggak sebenarnya. Tapi lebih ke kayak apa? Masa sih cuman gara-gara kayak gini doang gitu loh. Masa sih cuman gara-gara ini sih gitu loh. Masa sih cuman gara-gara kalimat-kalimat yang seperti itu gitu kan. Padahal gini, belum tentu yang komen itu subscriber juga. Kadang kan ada orang yang sekilas nonton, dia membandingkan kamu dengan saya atau dia membandingkan kamu dengan channel lain. Nah, itu yang perlu digali lagi. Walaupun gini, kalau teman-teman membandingkan kamu dengan saya jelas beda. Orangnya pun beda, tampangnya pun beda, posturnya pun beda, pembawaan beda. Jadi jangan berharap, wah kamu harus seperti Mas Wiryo, ya nggak bisa gitu kan. Nah terus kenapa kok nggak ngizinin? Alah, cuma masalah sepele loh. Dulu aku di waktu pertama malah lebih ngeri dari itu. Bahkan harusnya aku yang berterima kasih dengan kamu, karena setelah aku review hampir beberapa video yang terakhir itu, alhamdulillah naik gitu. Maksudnya naik itu analisis untuk views, untuk progresnya itu bagus gitu loh, untuk channel ya. Jadi kan hampir 2 tahun atau 3 tahun kan off nih atau jarang upload gitu kan. Mentok-mentok apa sih short video, atau bahkan kayak kemarin sempat bikin cerita pendek gitu kan, film-film pendek obrolan tentang apa yang promo kaos waktu kemarin kan. Terus sekarang tampil lagi liput tim, liput dan hostnya kamu. Jadi ya otomatis aku sendiri seneng gitu loh. Tahu-tahu kamu Mas gitu kan. Channel yang sebesar ini kok nggak dilanjut, apa nggak ini? Aku ya sudah patah semangat sebenarnya waktu itu, karena aku mikir wah viewsku kok semakin turun, grafikku semakin turun jauh, pokoknya benar-benar jauh banget. Wah ini kalau nggak di ini kok nanti channelku takut kalau misalkan dihapus atau diapa dengan sendirinya atau gimana, kan aku ya nggak begitu paham kan. Tapi dengan kurang lebih yang dulu saya ingat aku sebelum kamu masuk itu 24.000 subscriber sebelum kamu masuk loh.
berjalannya waktu setelah kamu masuk dengan konten yang awal kalau nggak salah Wijaya Tim ya kalau nggak salah ya, yang awal-awal diupload itu loh, apa yang mana sih? Awalnya kan yang ring dulu. Nah, awal yang ring dulu, ring dari ring itu udah ada peningkatan subscriber salah satunya, view juga masuk. Terus habis itu baru ke tim kan, pasar burung ya. Pasar burung Mas. Ya. Pasar burung, terus ke tim Wijaya, baru balik pasar burung lagi, terus dan seterusnya akhirnya sampai kamu sempat aku minta untuk liput yang di pusaka itu kan, event lomba yang pusaka itu, yang pusaka tim atau pusaka apa itu. Iya. Itu dari situ progresnya bagus. Jadi progres yang bagus seperti ini, masa sih pengen aku lepasin gitu loh. Ya itu alasannya. Gitu. Ini udah bagus loh, ini udah jalan loh. Cuman gara-gara komentar kayak gitu kok ini gitu loh. Sedangkan sebenarnya gini. Jadi kalau teman-teman kemarin agak protes soal megang burung, itu sebenarnya ide saya. Aku cuma minta kamu megang burung lah gitu supaya teman-teman bisa lihat lebih lama, bisa lihat lebih detail, lebih jelas burungnya itu seperti apa, sayapnya seperti apa, larasnya seperti apa, kepala seperti apa. Cuman ya mungkin karena kekurang tahuan kamu cara megang burungnya. Aku sendiri ya ini kalau aku pribadi, kalau aku sendiri wah kurang rapi nyekel. Wah kok wulune kok kayak wah sayapnya kok ning ngisor. Iya bener, emang aku pribadi ngerasain itu, tapi mau gimana? Orang video sudah ke-record dan sudah masuk editing, tinggal tayang. Jadi ya itu buat kita bahan belajar aja. Bahkan ada yang bilang, Mas Wiryo kalau bisa hostnya jangan megang burung aja deh, kasih ke orang yang lebih paham aja deh gitu. Ya udah. Toh kemarin kan yang terakhir yang di tempat Mas Erik itu kan kamu nggak megang sama sekali, ya aku kan? enggak, jadi nggak berani. Takut salah. Iya. Soalnya apa Mas, saya nggak biasa pegang burung, jadi pegang burung yang lain gitu. Iya sih. Ya, boleh. Tapi sebenarnya gini, kalau bercanda. Kalau saya dulu, kenapa saya lebih suka megang burung atau gimana? Biar bahan belajar saya juga gitu. Katuranggan juara tuh gimana sih? Katuranggan legend tuh gimana sih? Itu yang jadi apa ya? Pertanyaan kan. Taruhlah Terminator, taruhlah Juliet, atau taruhlah Romeo misalnya. Wah, ini burung-burungan caranya gimana sih? Apa yang ini keunggulannya di mana? Itu saya pegang, iya saya pegang. Saya iya saya ini. Tapi kan kita nggak bisa nyamain untuk Mas Irwan lebih ini atau saya lebih ini, nggak bisa. Jadi alasan saya kenapa nggak ngelepasin kamu ya itu. Ini udah bagus kok. Ini udah maju kok gitu. Enggak, yang menjadi pertanyaan kan, yang menjadi pertanyaan MB Lovers kan ada orang di luar sana yang jauh lebih ekspor gitu Mas daripada saya di bidang ini gitu. Yang jadi pertanyaan itu kenapa nggak yang lain? Ada yang lebih ekspor. Siapa? Banyak Mas. Ya banyaknya banyak. Tapi kan yang aku kenal kamu dengan. Jadi gini, yang aku kenal kamu dengan tujuan awal kamu yang pengen melanjutkan atau mengaktifkan kembali channel. Ya udah, di saat aku pesimis, patah semangat, kamu masuk ke momen itu, ya udah ayo jalan gitu loh. Gak masalah, cuman untuk wilayah Jawa Barat aja deh gitu kan. Walaupun akhir-akhir ini karena COVID dan lain sebagainya banyak atau beberapa tim yang sulit untuk dimintain reviewnya atau untuk kita review itu emang sulit. Apalagi gini, kita itu gratis loh basicnya loh. Kita tuh nggak mungut biaya sama sekali, serius. Iya betul. Jadi gini, ada satu cerita yang ya ini sekedar cerita lah. Jadi kayak kemarin yang di Orchid itu dulu katanya ada salah satu channel atau channel mana yang review atau yang liput di sana dengan ending yang minta budget bla 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 bla. Setelah dicek itu 7 bulan atau berapa lah ya toh. Setelah berbulan-bulan
itu hanya tembus 10.000 view, 10.000 penonton, taruhlah seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah bangkitnya kembali MP Sprint Lover, ngelipit ke sana, kita bikin 2 konten atau 2 video, masing-masing video tembus 10.000 dalam waktu kurang dari 1 bulan. Alhamdulillah. Nah, dan kita pun di situ sama sekali nggak minta fee loh. Taruhlah gini, aku tidak mematok tarif, enggak. Tapi andai kata ada bos atau ada owner yang taruhlah, Mas uang makan, Mas uang bensin, Mas uang capek, monggo silahkan. Aku nggak ini gitu. Karena dari awal saya yang meminta gitu kan. Karena ini pembelajaran untuk orang lain, ini untuk teman-teman semuanya. Jadi saya nggak main minta ini, saya nggak minta itu. Andai kata kok si ownernya tahu, ayo Mas makan, atau ayo Mas, oh ini Mas apa namanya jajan, oh ya Mas ini ada sajian, atau selayaknya orang bertamu lah, pasti kan dikasih apa cemilan, minum, itu umum gitu. Tapi kan itu nggak harus kita record gitu kan, itu nggak harus. Jadi itu sedikit ceritanya. Bahkan ada yang bilang, wah enak ya jadi YouTuber, uangnya gede dari YouTube. Cuman kemarin tembus yang di Om Erik tembus tuh 1 hari 18 jam itu 3.000 view tembus tuh, gokil. Apa mungkin karena ini pembahasan anniversary jadi banyak ditonton. Alhamdulillah bagus gitu. Dan aku sih nggak mikir pendapatan uangnya berapa, enggak lah. Aku lah ya makanya kan lebih menikmati, aku lebih menjaga konten supaya ini, dan lebih berharap teman-teman semuanya mendapat sajian baru atau dengan apa namanya, bukan ini ya, tema, bukan tema no, dengan konten atau ya konten ya, dengan konten yang baru. Kalau dulu saya langsung ngobrol, nggak tanya apa, nggak ini, cuman sekarang di kandang ini ketemu dengan Mas ini langsung saja player pertama. Nah itu dulu. Sekarang kita konsep lebih ke tahu sejarah timnya, kapan berdirinya, ownernya siapa, baru kita masuk ke tahap itu. Nah ini di belakang posisi saya sekarang lagi di kamar. Ini setup apa namanya? Pokoknya setup apa ya? Pokoknya setup saya lah, dan itu di belakang ada senior karena satu kamar 2 orang. Ceritanya. Makanya kita coba konten kayak gini, seenggaknya memperkenalkan si Irwan ini, dan kedepannya mungkin kemarin sempat ada obrolan sih dengan Mas Erik. Ntar kita kalau habis Enif deh, coba kita bikin, kita ngobrol lagi gitu loh. Kan dia lama nih nggak bikin saya mencret nih dia. Jadi ada rencana. Seru, Mas. Siapa tahu mungkin bisa ngobrol dengan Bapak Haji Sofyan, Ketua PPMBSI, ngobrol. Intinya kita ngobrol, bahas sesuatu yang balik lagi ke Merpati Bala, gitu. Terus, ini Man, untuk persiapan anniversary gimana yang buat kamu yang datang kan? Jadi kan? Insya Allah Mas datang, tapi kebetulan kan saya kerja juga gitu ya. Paling saya datang hari Minggu. Soalnya saya berangkat dari Bandung hari Sabtu siang. Kayaknya nggak bakalan keburu kalau langsung ke TKP, langsung ke lapang. Hari Sabtu siang dari Bandung ke Majalengka itu kayaknya nggak bakalan keburu gitu. Paling nanti saya full pagi-pagi dari hari Minggunya gitu. Ya pokoknya ntar ketemu sama Mas Erik dulu. Itu yang kemarin apa? Si hoodie-nya itu nanti jangan lupa dikasihkan dan lain-lain sebagainya. Siap. Gitu. Terus berarti kan kamu ini berarti hari Minggunya tok berarti ya? Hari Minggunya ya, soalnya kerja dulu Mas. Tadinya Jumatnya kerja. Niatnya hari Jumat, cuman bukan susah lah itunya, kalau untuk nyari hari Jumat si waktunya itu susah gitu. Ya, emang Sabtu libur, cuman kan dari sananya siang gitu. Dari sananya siang, terus kalau misalkan langsung ke Majalengka, langsung ke TKP, kayaknya nggak bakalan keburu. Pertama capek,
Perjalanannya? Perjalanan lumayan jauh, Mas. Berapa jam tuh? Sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lah pakai motor. 3 jam lah, 3 jam, Mas. PP 6 jam ya? Apanya? PP kalau di PP 6 jam. Iya, kalau di PP 6 jam, ya kalau PP 6 jam. Kayaknya nggak bakalan, kayaknya saya harus nginep gitu di sana. Paling saya nginepnya di Sumedang aja. Ya paling itu, kalau pesan aku sih ntar misalkan event selesai, kamu langsung editing aja, editing terus kita kejar jam tayang lah. Bukan karena apa, karena biar teman-teman langsung update gitu loh, tahu gitu loh. Anunya gimana. Yang jelas itu terus nanti juga beberapa ya Hamin berapa nanti aku briefing lagi untuk pengambilan shoot dan lain. Jadi kalau teman-teman boleh tahu kalau teman-teman sedikit informasi aja. Ya. Setiap kali sebelum liputan itu Irwan biasa aku briefing dulu pasti. Pengambilan gambar nanti yang yang apa-apa aja. Jadi kan aku tidak melihat atau aku tidak tahu lokasinya nih. Atau aku tidak berada di tempatnya, tapi minimal gambaran-gambaran yang aku sampaikan bisa dieksekusi dengan baik oleh Irwan ini. Ya, itu salah satu pengalaman saya juga gitu, Mas. Pengalaman dibikin konten kalau misalkan di lapangan itu memang planning kita tuh A B C D gitu kan. Tapi setelah kita jalanin ambiar nggak sesuai, ada nggak sesuai yang kita harapkan gitu ya, itu harus siap sih. Salah satu yang membuat mental kita down itu sih di lapangan, soalnya kan saya nyeting sendiri, nyeting audio sendiri, terus kalau misalkan ada orang lebih di situ paling saya minta tolong gitu soalnya kan saya datang sendiri, minta tolong dianterin gitu ya. Dianterin sama Fauzi sama Arif, itu saya makasih banyak lah sama Arif sama Fauzi udah mau udah mau nganter saya, udah mau nolong saya gitu di pembuatan di konten di Orchid ya, di Sinar Harapan. Terima kasih banyak lah. Jadi sedikit ya infonya, emang Fauzi sama si Irwan ini adalah salah satu dua pemenang giveaway. Awal kenalnya di situ, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, komunikasi masih baik, dan alhamdulillah si Irwan juga jadi salah satu host sekarang. Walaupun sebenarnya saya buka juga atau nyari yang area Jawa Tengah, Jawa Timur, nyari sebenarnya untuk host-hostnya nyari. Cuman ya gimana kalau misalkan emang nggak ketemu orangnya atau nggak ketemu yang kita cari, mau gimana coba kan? Pertanyaannya kan di situ sebenarnya. Tapi nanti insya Allah kalau istriku nggak punya malu, ya kan? Itu ada rencana istri yang mau ngehandle juga ada. Cuman kita lihat juga. Kita nggak bisa maksain lah. Cuman konten kayak gini kok istri juga punya kegiatan. Tapi kalau nggak istri ya adikku cowok yang di Jawa Tengah insya Allah. Kalau jadi. Ntar kamu lah kalau ada waktu ntar ke Boyolali coba itu yang kandangnya di review lah, ada tuh. Biar orang tahu gitu kan, biar ini kalau Mas Wiryo tuh punya ini gitu. Insya Allah. Arahnya ke situ. Insya Allah. Terus jadi udah selesai ini kan, ngobrol-ngobrol ini, perkenalan Irwan juga sudah, kalau kesah dia juga sudah ini. Nah, kemarin emang sengaja komentarnya nggak aku nonaktifkan ya, biar siapa tahu ada yang lebih ini, karena aku lihat semakin kesini emang awalnya jelek ya, tapi semakin kesini berkurang tuh yang jelek-jelek, nggak masalah. Ya, sekali lagi ya ini ke MB Lovers, saya mohon maaf banget kalau misalkan selama ini saya mengisi konten di MB Sprint Lovers banyak banget kekurangan, banyak banget. Kalau di pekerjaan mungkin kekurangan dari product knowledge. Saya kurang tahu ini, kurang tahu itu, kurang tahu ini. Saya juga kemarin udah bilang sih sama Om Erik, Om, mohon maaf nih, saya soalnya kan baru nih di dunia merpati balap. Saya kurang tahu kalau sistem lombanya seperti apa. Ya wajar kalau misalkan orang lain
menganggap saya nggak nyambung atau apa, emang saya nggak tahu gitu, kurang tahu lah, kalau nggak tahu banget nggak, tapi kurang tahu gitu. Jadi obrolannya kurang apa ya, kurang Maksimal. berbobot mungkin ya, kurang maksimal, mohon maaf. Tapi semua itu saya pasti belajar dari situ. Terus berjalannya waktu saya juga pasti terus belajar caranya gimana, untuk pembawaannya gimana, sistemnya seperti apa, terus apa cara pegang burung seperti apa. Mungkin nanti Mas Wiryo mau bikin konten tutorial pegang burung. Enggak, kalau pegang burung mah kalau di sini saya pegang burung saya sendiri doang. Masa kayak gitu mau di tutorial? Itu kan bahaya tuh. Bahayanya. Iya. Jadi nggak ada merpati loh, adanya burung saya loh. Bahaya. Makanya intinya istri itu protes, intinya saya mohon maaf lah sama MB Lovers. Saya juga bisa ngerasain apa yang MB Lovers rasain lah gitu. Soalnya saya juga terlahir dari subscriber seperti kalian gitu. Jadi saya bikin konten di MB Lovers bukan karena saya gimana-gimana, tapi saya ngerasa sayang banget sama channel ini, sama MB Sprint Lovers. Saya pengen MB Sprint Lovers jadi apa ya? Jadi produktif lagi, eksis lagi gitu. Karena apa? Karena saya fans gitu. Fans itu pengen selalu ada gitu kan, pengen selalu bikin konten, tapi harus digarisbawahi, saya nggak bisa nyaingin Mas Wiryo, nggak akan pernah bisa gitu. Tapi jadi harus digarisbawahi, saya nggak pernah bisa nyaingin Mas Wiryo, terus saya juga bikin konten sebisa saya gitu ya. Jadi seadanya gitu. Ya. Mohon maaf nih kalau misalkan ada kekurangan atau apa gitu. Yang penting MB Sprint Lovers jalan lagi. Intinya itu kan. MB Sprint Lovers jalan lagi, MB Sprint Lovers produktif lagi gitu ya. Eksis lagi lah, intinya seperti itu sih, Mas. Arahnya ke situ lah pokoknya arahnya kan. Cuman ya yang jelas gini, teman-teman sekalian boleh berkomentar apapun, silahkan. Teman-teman boleh. Saya sangat welcome. Mau kritik, mau ini silahkan. Yang jelas silakan. Kritikan dari teman-teman semuanya akan kita evaluasi, akan kita jadi tolak ukur, akan jadi kita bahan pembelajaran juga. Oh ternyata saya kurang di sini nih. Oh saya harus belajar ini nih, gitu kan. Atau aku harus memperbaiki ini nih supaya bisa ya lebih baik lagi dan sebagainya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman semuanya, atau sobat Soyo, sobat Wiryo. Jadi Soyo itu emang aku nggak ini ya, awalnya emang Soyo nih, sobat Wiryo. Cuman ternyata setelah aku googling ada artinya gitu. Katanya kayak apalah. Bentar, ada kok Soyo bahasa Jawa. Ada filosofinya mungkin ya. Ada loh, ada. Bentar. Tak cari dulu. Soyo bahasa Jawa. Jadi kalau Soyo dalam bahasa Jawa itu berarti, bentar. Soyo dalam bahasa Jawa bermakna saling tolong menolong. Ya pokoknya intinya kayak bener sih. Saling tolong menolong, gotong royong, apa ya intinya kerjasama bareng-bareng. Gitu. Jadi kenapa secara nggak langsung kesengajaan itu kan mempunyai arti yang lebih bagus. Soyo, gotong royong. Jadi kita bareng-bareng bangun channel ini supaya lebih baik lagi, supaya lebih besar lagi, supaya apa? Supaya teman-teman semuanya lebih informatif atau lebih mengetahui info-info seputar dunia merpati balap tentunya. Dari baik event lomba, kita taruhlah ternak atau bird farm atau yang ya seperti itu, atau tim-timnya atau ya, tips triknya atau informasi lain seputar informasi lain seputar merpati balap. Jadi kalau bisa jangan sampai sering membandingkan konten kolong sama konten balap atau konten meja sama konten balap. Karena kita punya dunia yang berbeda tapi tetap satu tujuan lah. Tujuan betul. Ya. Jadi kurang lebihnya itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya sudah nonton obrolan-obrolan santai kayak gini, yang nantinya insya Allah akan kita bikin konten lagi dengan beberapa narasumber lain yang lebih
Ya, pokoknya nanti tunggu aja kejutannya siapa yang bakal masuk. Sama jangan lupa nantikan Irwan, bukan saya, nantikan Irwan di liputan event nasional atau event anniversary PPMBSI ke-20 yang harusnya ke-21 gitu kan. Ke-20 di Majalengka kalau nggak salah. Majalengka betul. Untuk area tanggal dan lain-lain aku kurang inilah, nggak mau share takut kenapa gitu kan, bahaya. Oke. Ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan kan? Udah itu aja. Cukup. Oke. Senang sih aku. Terima kasih. Oke, segitu dulu teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Balik lagi maju terus Merpati Balap Indonesia, maju terus PPMBSI. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tentunya. Jadikan konten ini konten yang membangun atau berilah komentar kritik dan saran yang membangun pula supaya kita bisa lebih belajar dan lebih baik. Akhir kata, Wiryo Kusumawa pamit. Irwan NH pamit. MB Splin Rover. Guyub Rukun Salawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.